Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ruang Mat SMP Channel MGMP Matematika SMP Kota Semarang. Pembahasan kali ini kita ke topik baru, yaitu aritmetika sosial untuk subtopik harga jual, harga beli, untung, rugi, persentase untung dan persentase rugi. Apa itu harga jual, harga beli, untung dan rugi? Sobat matematika, pernahkah sobat pergi ke pasar, toko, swalayan atau pusat perbelanjaan yang lainnya? Tempat-tempat tersebut adalah suatu tempat yang digunakan untuk melakukan transaksi antara penjual dan pembeli dalam suatu perdagangan. Antara penjual dan pembeli tersebut akan melakukan interaksi berupa proses tawar-menawar, kecuali untuk barang-barang yang sudah ditentukan harganya, artinya harga pas. Harga pas di sini berarti harga tersebut tidak boleh ditawar oleh pembeli. Interaksi antara penjual dan pembeli selanjutnya dikatakan sebagai transaksi. Jadi ketika sudah terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, maka akan dilakukan proses pembayaran atau bisa dikatakan sebagai transaksi pembayaran. Jadi kalau begitu, apa yang dimaksud dengan harga jual, harga beli, untung dan rugi? Berdasarkan pemahaman tersebut, bisa kita katakan harga jual adalah besaran harga barang yang ditetapkan oleh penjual. Sedangkan harga beli adalah besaran harga barang yang diberikan oleh pembeli ketika sudah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, sehingga sudah terjadi proses tawar-menawar. Dalam hal ini, pembeli akan memberikan sejumlah uang kepada penjual. Inilah yang dinamakan sebagai harga beli. Sedangkan untung dan rugi itu adalah selisih antara harga jual dan harga beli. Jadi selisih antara harga penjualan dan harga pembelian itu dinamakan untung atau rugi. Sobat matematika, bagaimana mengetahui untung dan rugi ketika terjadi transaksi dalam perdagangan? Selanjutnya kita akan membahas tentang keuntungan dan kerugian. Misalnya Pak Junianto membeli sebuah sepeda dengan harga 2.500.000. Ketika dijual, sepeda tersebut laku 3.200.000 rupiah. Pak Junianto mendapatkan kelebihan uang dari penjualan sepeda itu karena banyak uang yang dikeluarkan untuk membeli sepeda lebih sedikit dari uang yang didapatkan dari hasil penjualan sepeda tersebut. Kondisi ini membuat Pak Junianto mendapatkan keuntungan. Jadi kalau begitu, untung adalah jika harga beli kurang dari harga jual. Dapat dituliskan harga beli lebih kecil harga jual, atau dibalik, harga jual lebih besar dari harga beli. Kebalikan dari keuntungan tersebut adalah rugi. Jadi kalau begitu, rugi adalah jika harga beli lebih besar dari harga jual atau harga jual kurang dari harga beli. Rumus untuk menentukan besar keuntungan dan kerugian adalah 1. Keuntungan sama dengan harga jual dikurangi harga beli, atau kalau dalam bentuk simbol kita tuliskan U sama dengan HJ min HB. Kerugian sama dengan harga beli dikurangi harga jual, atau dalam bentuk simbol kita tuliskan R sama dengan HB min HJ. Untuk memahami lebih lanjut, perhatikan contoh nomor 1 berikut.
Ibu Dina mempunyai usaha jual beli pakaian. Untuk mendapatkan pakaian 1 lusin, Ibu Dina mengeluarkan uang sebesar Rp360.000. Pakaian tersebut kemudian dijual kembali dengan hasil penjualan setiap pakaian sebesar Rp40.000. Jika pakaian tersebut habis terjual, tentukan harga pembelian dan harga penjualan dari Ibu Dina. Harga pembelian yang sudah kita pelajari tadi adalah besar uang yang dikeluarkan Ibu Dina untuk mendapatkan barang, sehingga harga pembeliannya adalah Rp360.000, karena ini uang yang dikeluarkan oleh Ibu Dina. Sedangkan harga penjualan adalah besar yang didapatkan Ibu Dina dari hasil penjualan barang. Ketika pakaian tersebut dijual semua dan ternyata habis, maka harga penjualannya adalah 12 dikalikan Rp40.000. 40.000 itu harga penjualan setiap barang, sedangkan 12 adalah banyaknya pakaian yang dibeli Ibu Dina, yaitu 1 lusin itu sama dengan 12 buah, sehingga harga penjualannya adalah Rp480.000. Contoh yang nomor 2. Dewi berjualan souvenir. Dewi membeli 150 buah souvenir sejenis. Artinya bahwa souvenir itu tidak bermacam-macam, tapi jenisnya sama, dengan harga Rp2.500 per buah. Jika semua souvenir tersebut habis terjual, maka Dewi mendapatkan uang sebesar Rp400.000. Pertanyaannya, A. Selidikilah untung atau rugi Dewi dalam berjualan souvenir tersebut. B. Tentukan besar keuntungan atau kerugiannya. Terlebih dahulu kita tentukan harga belinya atau harga pembeliannya. Karena tadi membelinya 150 buah souvenir dan setiap souvenir harganya Rp2.500, maka harga belinya 150 dikalikan 2.500, hasilnya Rp375.000. Dengan demikian harga belinya adalah Rp375.000. Sedangkan harga jual keseluruhan adalah Rp400.000. Dengan membandingkan harga beli dan harga jual ini, maka harga pembeliannya lebih kecil dari harga penjualan. Dengan demikian Dewi dalam berjualan tersebut mendapatkan keuntungan atau kondisi untung. Nah, sekarang kita akan tentukan berapakah besar keuntungannya. Berdasarkan rumus yang sudah kita tentukan tadi pada slide sebelumnya, bahwa untung diperoleh dari harga jual dikurangi harga beli. Berarti 400.000 dikurangi 375.000, ketemunya 25.000. Jadi besar keuntungannya adalah Rp25.000. Selanjutnya kita pelajari bagaimana menentukan persentase keuntungan dan kerugian. Kalau pembahasan sebelumnya tadi kita menentukan besar keuntungan dan kerugian dalam satuan mata uang, namun sekarang kita akan menentukan persentase keuntungan dan kerugian dalam bentuk persen. Andaikan harga pembelian barang itu Rp100.000, kemudian dijual lagi laku Rp125.000, maka besar keuntungannya adalah Rp25.000, yaitu diperoleh dari harga jual dikurangi harga beli, yaitu Rp125.000 dikurangi Rp100.000. Dengan demikian nominal Rp25.000 itu dapat diperoleh dari 1/4 dikalikan 100.000. 1/4 kalau dinyatakan dalam persen menjadi 25%, sehingga 25.000 sama dengan 25% dikalikan 100.000.
25.000 itu adalah keuntungan diperoleh dari harga jual dikurangi harga beli, sama dengan 25% dikalikan harga beli, karena 100.000-nya tadi adalah harga beli. Harga jual dikurangi harga beli per harga beli dikalikan 100%, itulah proses mendapatkan persentase untung. Jadi kalau kita tuliskan dalam rumus, persentase untung adalah harga jual dikurangi harga beli per harga beli dikalikan 100%, sama dengan untung per harga beli kali 100%. Jadi untung di sini untung dalam nilai satuan mata uang. Sedangkan persentase rugi diperoleh dari harga beli dikurangi harga jual per harga beli dikalikan 100%, sama dengan rugi per harga beli kali 100%. Sobat matematika, ketika kita menentukan persentase untung atau persentase rugi, patokan yang kita gunakan untuk mencari persentase tersebut adalah harga beli, yaitu bisa dicermati pada perbandingan untuk penyebutnya, yaitu harga beli. Contoh yang ketiga untuk penerapan sebagai persentase keuntungan dan kerugian tersebut. Harga pembelian 12 buku adalah Rp60.000. Setiap buku dijual kembali sebesar Rp4.500. Pertanyaannya, A. Untung atau rugikah penjualan buku tersebut? B. Berapakah besar keuntungan atau kerugiannya? C. Tentukan persentase keuntungan atau kerugiannya. Untuk membahas soal ini, terlebih dahulu kita tentukan harga belinya. Di dalam soal sudah jelas bahwa harga belinya adalah Rp60.000. Sedangkan harga jual itu yang diketahui Rp4.500 untuk sebuah, berarti harga jualnya adalah 12 kali 4.500, ketemunya 54.000. Karena harga jual lebih kecil dari harga beli, maka perdagangan buku tersebut mengalami kerugian. Nah, sekarang berapakah besar kerugiannya? Berdasarkan rumus, rugi diperoleh dari harga beli dikurangi harga jual, yaitu 60.000 dikurangi 54.000, ketemunya Rp6.000. Jadi besar kerugiannya adalah Rp6.000. Selanjutnya, persentase kerugiannya diperoleh dari besarnya kerugian per harga beli kali 100%. Besar kerugiannya adalah 6.000, harga belinya tadi adalah 60.000, berarti 6.000 per 60.000 dikalikan 100, ketemunya 10%. Jadi persentase kerugiannya adalah 10%. Sobat matematika, dalam pembahasan soal ini memang pertanyaannya itu untung atau rugikah, kemudian berapa besar keuntungan atau kerugiannya, yang C itu tentukan persentase keuntungan atau kerugiannya. Kalau karena kondisi perdagangan ini rugi, maka kita tidak perlu menentukan besar keuntungan maupun persentase keuntungan. Jadi yang kita cari cukup berapa besar kerugiannya dan persentase kerugiannya. Untuk soal nomor 4, Bu Anita membeli sekotak buah apel sebesar Rp350.000. Jika semua buah apel tersebut habis terjual, Bu Anita mendapatkan persentase keuntungan 8%. Pertanyaannya, A. Berapakah besar keuntungannya? B. Tentukan harga total penjualan buah apel tersebut. Sobat matematika, harga pembeliannya adalah Rp350.000. Dalam hal ini persentase untung tadi diperoleh dari untung per harga beli kali 100%. Persentase untungnya adalah 8%, sedangkan harga belinya Rp350.000, maka diperoleh 8% sama dengan untung per Rp350.000 kali 100%.
Kemudian 8% per 100.000 sama dengan untung per 350.000. Kedua ruas sama-sama dibagi dengan 100%. 8% per 100% bisa disederhanakan menjadi 2/25 sama dengan untung per 350.000. Dengan perkalian silang, maka besar keuntungannya adalah 2 kali 350.000 dibagi 25. Hasilnya adalah 28.000. Jadi besar keuntungannya adalah Rp28.000. Kemudian untuk menentukan harga jualnya diperoleh dari 350.000 harga beli ditambah keuntungannya, berarti 350.000 tambah 28.000, hasilnya 378.000. Jadi harga jual total adalah 378.000. Demikian sobat matematika yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan pembelajaran ini sangat membantu sobat di dalam mempelajari aritmetika sosial. Untuk topik selanjutnya akan kita pelajari di video matematika berikutnya. Akhirnya kita akhiri sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.